Ayam mati, sayang kalau dibuang. Kalau ayam itu dipotong, dicuci bersih, diberi bumbu ekstra agar tidak berbau dan sedikit warna supaya tidak terlihat pucat, digoreng kering atau direbus dahulu, pasti bisa diolah untuk dijadikan ayam goreng yang lezat juga. Yang dibutuhkan cuma tambahan bumbu, warna, dan tenaga ekstra. Kalau dijual, keuntungannya bisa berlipat ganda. Lumayan, bisa jadi tambahan penghasilan nih. Karma, penjual ayam goreng tiren. Dito hanyalah seorang karyawan biasa, tapi kejujuran dan kerja kerasnya membuat namanya berbeda di mata sang pemilik usaha. Dit, Ibu lihat kamu rajin dan jujur. Ibu mau kasih kamu kepercayaan yang lebih besar. Kepercayaan yang seperti apa, Bu? Kita akan buka gerai baru di Lawang Muncul. Ibu mau kamu yang mempersiapkan semuanya. Dari survei tempat, beli peralatan, dan cari supplier. Mengenai masakan, Ibu akan ajarkan resep rahasia kita. Serius, Bu? Saya tidak menyangka. Terima kasih atas kepercayaannya. Saya berjanji tidak akan mengecewakan Ibu. Kunci kelezatan ayam goreng kita ada di sini, Dit. Bumbu rahasia dan kualitas ayam yang segar. Jangan pernah kompromi dengan kualitas. Iya, Bu. Saya paham. Saya akan selalu pegang prinsip itu. Ini uang modalnya. Nanti, laporan keuangannya harus jelas dan transparan ya. Semua keuntungan disetor ke Ibu, dan kamu tetap Ibu gaji bulanan seperti biasa. Tapi yang pasti lebih besar dari biasanya. Ibu percaya padamu, Dito. Siap, Bu. Saya tidak akan mengecewakan Ibu. Percayalah. Saya janji. Baik, saya setuju. Kami sebagai supplier tunggal untuk usaha ayam goreng kamu yang di Lawang Muncul. Kami akan selalu menjaga kualitas. Mudah-mudahan bisnis kamu juga selalu lancar ya. Terima kasih, Pak. Senang bisa bermitra dengan Bapak. Oh iya, kenalkan. Ini Bapak Mustafa, kepala produksi di sini. Untuk kedepannya, kamu bisa langsung menghubungi dia dalam proses transaksi mengenai ketersediaan ayam-ayamnya nanti. Perkenalkan, nama saya Mustafa. Nanti Bapak bisa langsung menghubungi saya mengenai persediaan dan pengambilan barang-barangnya. Saya ada di sini 24 jam, Pak. Full time. Saya Dito. Senang rasanya bisa berkenalan dengan Bapak. Pak Mustafa, itu tumpukan karung-karung isinya apa? Oh, itu ayam tiren, Pak. Ayam mati kemarin. Ayam yang gagal produksi. Ayam yang sebelum dijual, tapi sudah keburu mati. Tenang, kami menjaga kualitas. Ayam-ayam seperti itu nanti akan kami musnahkan. Kami bakar di belakang. Ayam mati, sayang kalau dibuang. Kalau ayam itu dipotong, dicuci bersih, diberi bumbu ekstra agar tidak berbau dan sedikit warna supaya tidak terlihat pucat, digoreng kering atau direbus dahulu, pasti bisa diolah untuk dijadikan ayam goreng yang lezat juga. Yang dibutuhkan cuma tambahan bumbu, warna, dan tenaga ekstra. Kalau dijual, keuntungannya bisa berlipat ganda.
Lumayan, bisa jadi tambahan penghasilan nih. Pak Mustafa, bagaimana kalau ayam-ayam tiren itu saya yang ambil? Saya ada kolam pembesaran ikan lele di rumah yang dikelola oleh adik saya. Butuh pakan untuk ikan lele. Selama ini kami memberinya pakan pabrikan. Biayanya besar. Keuntungan kami jadi sangat tipis. Untuk Bapak, tenang. Kami nanti beri uang lelahnya. Kita kan sama-sama untung. Saya dapat bahan pakan ikan, dan Bapak juga tidak perlu repot-repot memusnahkan ayam tirennya. Nanti saya yang atur masalah transportasinya. Untuk pakan ikan lele ya. Tapi janji, jangan untuk yang aneh-aneh ya. Kalau disalahgunakan, nanti kamu bisa kena pidana loh. Tentu tidak akan saya salah gunakan, Pak. Ini murni untuk pakan ikan lele saya. Wah, bentuk fisiknya sempurna. Tidak berbau dan berwarna sama dengan ayam segar. Bila diolah dengan cara dan bumbu dari resep Ibu Septi, rasanya tidak akan berbeda dengan ayam goreng dengan daging segar lainnya. Pelanggan pasti tidak akan curiga dan tidak akan tahu. Apalagi Hasya Fried Chicken kan sudah terpercaya dari dulu. Luar biasa. Setoran hasil penjualan di gerai ayam goreng yang kamu pegang, jumlahnya sangat banyak. Bahkan melewati total penjualan dari gerai pusat di sini. Ito, Ibu sangat bangga padamu. Ah, Ibu, kayaknya terlalu berlebihan deh. Terima kasih. Semua itu berkat bimbingan Ibu juga kan? Ibu ini tidak tahu kalau keuntungan saya dari penjualan ayam goreng tiren lebih besar dari apa yang saya setorkan pada dia. Uang simpananku dari hasil penjualan ayam goreng tiren sudah cukup banyak. Tidak terasa sudah 2 tahun saya menjalankan bisnis seperti ini. Sepertinya uang ini cukup untuk modal buka gerai sendiri. Kini saatnya aku mandiri. Mohon maaf Ibu Septi. Dengan berat hati, saya harus mengundurkan diri dari perusahaan ini. Ibu saya sakit keras dan butuh perawatan. Saya harus selalu ada di rumah untuk menjaga dan merawatnya. Baiklah kalau begitu. Kamu memang anak yang berbakti, Dito. Tapi saya bingung. Kalau begitu, siapa yang bisa mengelola gerai saya yang di Lawang Muncul itu? Saya belum mendapat orang yang cocok untuk menggantikan kamu di sana. Daripada pusing-pusing, bagaimana kalau kamu tawarkan kepada orang lain semua aset yang ada di gerai itu? Biar saya tutup sajalah gerai yang di Lawang Muncul, daripada terbengkalai dan tidak ada yang urus. Baik Bu, kalau begitu. Nanti saya coba tawarkan kepada kenalan saya. Siapa tahu ada yang berminat. Nanti kalau sudah ada calon pembelinya, biar dia nanti saya bawa ke sini untuk bernegosiasi secara langsung dengan Ibu. Sepertinya itu lebih baik. Saya tunggu ya. Siapa tahu gerai itu bisa cepat laku. Baik Bu. Terima kasih atas semua yang Ibu berikan ketika saya menjadi karyawan di sini.
Saya pamit. Adit, besok kamu saya antar ke rumah Ibu Septi. Kita beli semua aset yang ada di gerai Lawang Munjul. Kamu akan saya kenalkan kalau kamu adalah kenalan saya, bukan sebagai adik saya. Mengenai uang, sudah saya siapkan. Tawar dengan harga yang sudah saya tentukan. Jangan lebih. Uang yang saya siapkan itu pasti cukup. Saya tahu setiap harga yang ada di sana. Pasti harga yang saya siapkan diterima oleh Ibu Septi. Baik, Bang. Nanti kalau Abang sudah punya gerai sendiri, saya ikut kerja di sana ya, Bang. Jadi karyawan Abang saja. Tenang. Itu usaha milik saya pribadi. Yang penting, kamu harus nurut sama saya. Siap. Baik, Bang. Saya akan nurut. Besok kita berangkat. Ibu Septi, perkenalkan, ini Adit, kenalan saya. Sepertinya dia berminat membeli aset di gerai kita yang di Lawang Munjul itu. Mudah-mudahan di pertemuan ini kalian bisa langsung mendapatkan kesepakatan dalam transaksinya ya. Tak berselang lama, transaksi jual beli gerai ayam goreng yang di Lawang Munjul pun saling disepakati. Sekarang, gerai ayam itu pun menjadi milik Dito. Adit, ayam goreng kita laku keras. Para pelanggan sepertinya sudah terbiasa dengan rasa ayam tiren kita. Mulai besok, kita pakai ayam tiren 100%. Kita tidak usah beli ayam segar lagi. Tito, katanya dia pulang kampung. Kenapa dia berjualan ayam goreng di sini? Selamat siang Pak Sumitro. Bagaimana kabarnya? Baik. Pak Sumitro, untuk pembelian ayam gerai Lawang Munjul, apakah masih lancar? Agak tersendat sih, Bu. Yang sekarang datang ke sini itu Mas Adit. Dia juga sudah lama tidak membeli ayam sekata di sini. Dia itu rutin datang, cuma ambil ayam tiren. Katanya untuk pakan lele di kolam dekat rumahnya. Oh, begitu ya Pak. Terima kasih infonya. Sekalian ke sini. Saya juga mau info. Kebutuhan ayam potong saya sepertinya harus ditingkatkan lagi. Mulai besok, saya minta dikirim 500 kg per hari ya Pak. Siap, Bu. Saya siap. Dengan begitu, omset saya yang hilang karena Mas Adit jadi tergantikan oleh peningkatan omset Ibu Septi. Terima kasih ya, Bu. Selamat pagi. Saya datang mau menjenguk Ibu. Kata Dito, Ibu sekarang sedang sakit. Ibu kata siapa? Saya sehat walafiat. Kok disebut sakit? Maaf Bu, berarti saya salah mendengar kabar kayaknya. Oh iya Bu, Dito lagi kemana? Bagaimana dengan kolam lelenya? Apakah kolamnya jauh dari sini? Kolam lele? Tidak, Bu. Kami tidak punya kolam lele. Di sini saya sendiri.
Adit, adiknya Dito, juga ikut kakaknya kerja di kota. Oh, Adit itu adiknya Dito. Dan berarti Dito dan Adit sekarang ada di kota. Iya, Bu. Alhamdulillah. Sekarang Dito katanya sudah punya gerai ayam goreng sendiri. Dia membawa Adit ke sana untuk membantu usahanya. Jadi selama ini... Dito... Kalau Dito sudah tidak membeli ayam segar dan cuma mengambil ayam tiren dari Pak Sumitro, padahal dia juga tidak punya kolam lele. Saya curiga, jangan-jangan Dito menjual ayam goreng tiren. Itu berbahaya bagi masyarakat. Apalagi dia masih menggunakan nama Hasya Fried Chicken, nama usaha saya. Namanya bisa jadi tercemar. Saya harus cek ke tempat penyimpanan ayamnya di gudang belakang untuk memastikannya. Ternyata benar, itu ayam-ayam tiren yang akan dia olah menjadi ayam goreng. Tidak bisa dibiarkan. Saya harus cepat lapor polisi. Selamat siang, Pak. Saya mau melaporkan kasus penipuan dan penjualan makanan berbahaya. Banyak konsumen yang sudah dirugikan kesehatannya. Lihat itu, Pak. Stok ayam tiren yang akan dia pakai untuk dia olah menjadi ayam goreng yang nantinya akan dia jual di gerai depan. Anda melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Kesehatan, dan Undang-Undang Pangan. Semua hasil kejahatan akan kami sita. Ayo ikut kami. Saya bosan jadi pegawai. Saya pengen maju. Pengen kaya. Kepercayaan yang dihancurkan sulit untuk dibangun kembali. Dito dan Adit harus menghadapi konsekuensi hukum atas keserakahan mereka. Banyak konsumen yang merasa tertipu dan khawatir dengan kesehatannya. Dalam berusaha, kejujuran adalah fondasi terkuat. Kesuksesan yang dibangun di atas kecurangan dan pengkhianatan pada akhirnya akan runtuh menimpa pelakunya sendiri. Hargai kepercayaan, jaga amanah, dan jangan pernah mengorbankan kesehatan orang lain untuk keuntungan pribadi. Karena karma selalu punya waktu dan caranya sendiri.